Nih ya, kebahagiaan saya hari ini dan di tahun ini ya. Sejak 2013 ya, yaitu mulai era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar dan Presidennya Pak Jokowi, saya mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat ya, meski gaji saya itu di bawah UMR ya, alhamdulillah ya, bisa terbantu dengan digandeng sama pemerintah ya. Saya masuk KIP, masuk PKH, anak saya masuk KIP, saya masuk PKH ya. Gak usah panas ya, gak dapat sembako ya. Tentunya kalian juga nggak mau seperti saya ya. Saya dapat apa itu, bantuan dari pemerintah ya, tepat di 2010-11 itu ya, saya keluar masuk RSJ ya. Itu setelah keluar saya digandeng sama pemerintah. Saya bilang nggak dibantu, digandeng untuk bisa seolah-olah ya, misal ya, kalau anak kecil itu biar bisa berjalan dengan tegap. Kalau digandeng ya, misalnya ada rintangan di depan ya, nanti bisa dibantu melompat ya. Itu kenapa saya nggak bilang saya itu dibantu pemerintah, saya digandeng ya. Ya meski bantuannya tuh ya nggak besar ya, cuman ya setidaknya bisa menopang perekonomian saya ya. Single 2 mom 2010-11 sekolah di RSJ ya, alhamdulillah sekarang jadi waras ya. Bisa main TikTok, bisa main YouTube, alhamdulillah banget. Dan punya dinas permomongan apa ki, 5 anak dengan gaji berapa ya? Aku sama Hana 1.200.000, aku sama Hana 800, Casey sama Windy 400, 1.200.000, sama ini yang kelima 700, 19 ya, 1.900.000 itu gajiku untuk saat ini. Dulu ya lebih sedikit ya. Alhamdulillah ya, bisa menuntaskan anak saya yang pertama, sekarang umur 23, bisa sampai lulus SMK. Ya itu berkat digandeng sama pemerintah saya. Saya nggak bilang dibantu, saya digandeng karena saya juga harus berusaha sendiri, tidak mengandalkan dana dari pemerintah ya. Kalau saya bilang dana dari pemerintah itu berapa sih? Kecil ya. PKH aja kalau 3 bulan itu, waktu SD ya 225, itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, 3 bulan sekali ya. Ya itu saya syukuri, saya nggak bilang dibantu, digandeng ya. Apakah saya menggantungkan dana pemerintah yang cukup, dengan dana segitu saya bisa menghidupi 2 anak saya dan ibu saya yang juga jendes ya? Tidak, saya juga harus berusaha sendiri. Makanya saya sambil istirahat menenangkan otak ya, kerjaan yang bisa aku lakukan yaitu ngomong, ya udah aku nikmati dengan enjoy ya, meskipun tanpa kemunafikan setiap harinya pun juga kadang ya bikin pusing kepala ya, itu suatu resiko, yang penting dapat masukan. Oke, kembali hari ini bahagia selama 2010 kan saya dan keluarga itu berusaha memperbaiki ekonomi ya, setelah kepergian bapak saya. Pajak rumah yang pertama itu 7 tahun dulu habis 800, sekarang ini 5 tahun nih, 1 2 3 4 5 ya. Beberapa hari yang lalu didatangi pihak kelurahan ya, saya nggak marah, saya ya emang bersalah ya, emang nyatanya hampir 5 tahun ini belum bayar pajak. Bukannya saya lari dari tanggung jawab, tidak, karena belum ada dana, tapi sudah
aku persiapkan, intinya dari tahun kemarin ya. Nanti pinjem BRI, kalau kan bangun atap rumah itu mau roboh, kalau ada sisa nanti sisanya buat bayar pajak. Ternyata tidak ada sisa, alhamdulillah baru tahun ini terlaksana ya. Yang dari pihak kelurahan memberitahukan itu harusnya berapa? 2.250.000 ya. Nah, kemarin aku sudah mempersiapkan dana sebesar itu. Nah, aku bayar di kecamatan, ternyata alhamdulillah di tahun berapa, 2018 apa-apa itu ada pemutihan, jadi saya hanya bayar 1.050.000 atau 150 itu ya. Alhamdulillah dapat diskon yang lumayan banyak ya. Ya kalau yang rumahnya di bawah 100 meter itu free, tidak bayar pajak sama sekali ya. Nih. Nanti kebenet nggak ya, lihat ini gini ya, nggak usah saya kasih detail luas bangunan rumah saya ya, begitu besar emang ya. Ada yang dari tahun-tahun kan ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, sampai terkumpul ya itu 450 full bangunan rumah peninggalan ya. Pasti kalau saya masuk data-data pemerintahan kategori orang miskin yang menyurvei pasti kaget, karena rumah saya dari selatan tuh kelihatan mewah megah. Kalau nggak percaya lihat aja video-videoku yang ada di teras selatan tuh megah ya, karena ini bangunan baru yang hadap selatan itu sebelum bapak saya meninggal. Nah di situ bilang pasti petugas sungai, loh rumahnya bagus gini ya. Ternyata masuk ke rumah saya kasih lihat keadaannya, keramik pada pecah, itu atap rumah pada mau roboh dulu ya, sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Saya kasih penjelasan, Mbak atau ketua PGH saya kan laki-laki, Mas, saya tahun 2010-11 itu dirawat di RSJ Amino ya. Silahkan Amino mau mengakui saya atau tidak ya, silahkan monggo. Memang saya pernah sekolah di situ ya. Lah mikirin apa Bu? Ya nggak tahu Mas, mungkin ini juga perjalanan hidup saya. Wis titik. Terus ya saya pernah jaya Mas, ini rumah peninggalan bapak saya tahun intinya 23 tahun yang lalu. Saya memang orang kaya, saya orang berkecukupan, tapi setelah kepergian bapak saya ya saya jadi golongan ekonomi menengah ke bawah. Rumah belum punya, masih gandul sama orang tua. Ya wis tidak apa-apa, saya kasih penjelasan sama yang survei-survei seperti itu. Ya intinya kebahagiaan hari ini bukannya saya lari dari tanggung jawab, tidak ya, karena saya memang belum ada dana, tapi sudah ada planning untuk membayar ya. Dulu aja tuh 7 tahun malahan sekaligus habis 800, ini 5 tahun ya 1.150.000 kalau nggak salah. Di Korting itu ada pemutihan katanya tuh. Oke, terima kasih untuk Pemprov Jateng dengan adanya pemutihan pajak ya. Bagi yang belum bayar pajak, bayarlah sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu banyak ya, karena saya memang sudah mempersiapkan ya berapa tahun, nggak apa-apa lah, yang penting kehidupan keseharian dulu aja dulu bisa tercukupi, baru saya pikirkan pajak. Saya sudah pikir ini udah rencana 2 atau 3 tahun yang lalu, baru kesampaian di tahun 2023. Oke, kalau dibayar pajak per tahun mungkin agak ringan ya. Ya harus bagaimana, mau nggak mau ya harus mau, karena ini rumah orang tua, peninggalan orang tua, dan saya punya kewajiban untuk membayar pajak, ya saya akan bayar pajak. Oke.